Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam dari kami RDS. Buat bapak-bapak, ibu sekalian, kami mengucap selamat datang di Rumah Doa Skeno. Kita mau beribadah, kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau menyenangkan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian. Tuhan, Engkau yang memiliki semesta ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami. Begitu nyata Tuhan Yesus. Begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini Kau telah nyatakan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan Yesus. Engkau nyata Tuhan di kehidupan kami. Kebesaran-Mu Tuhan telah melingkupi kehidupan kami. Kau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Bapa-Ku, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Kaulah yang bertata, Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Nama-Mu terbesar. Haleluya Tuhan yang kami agungkan. Mulia nama-Mu Yesus, teramat manis. Terima kasih Bapa-Ku. Kau yang baik, Kau teramat baik, disembah, dipuji, diagungkan Tuhan. Haleluya. Kami mau angkat pujian Tuhan. Terima persembahan anak-anak-Mu. Terima persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji bagi-Mu. Kami mau angkat pujian Tuhan. Alam ini hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak
bersuara. Angkat suaramu saudaraku. Tuhan ada bersama kalian. Tuhan ada untuk tinggal di dalam kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Di setiap detik Tuhan ada di hati kita. Angkat suara kalian saudara-saudaraku. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Yesus lebih dalam lagi. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau lebih intim dengan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang ada di rumah, kalian jangan khawatir, kalian jangan bimbang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apabila kalian mempunyai perkara, apabila kalian mempunyai persoalan, mintalah pada Tuhan, berdoalah pada Tuhan. Tuhan akan menjamah di setiap doa kalian. Di setiap air mata kalian, Tuhan akan mendengarkan perkataan kalian. Tuhan akan mendengarkan doa kalian saudara. Berserah pada Tuhan. Minta pengampunan pada Tuhan. Walaupun di saat sekarang ini ekonomi saudara telah goncang, ingat Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak. Angkat tanganmu saudara-saudara. Katakan, Kau Raja di atas
atas segala raja, Engkaulah yang bertahta. Engkau adalah Yesus Mesias kami. Selamanya Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, tulus
Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Perisai kami Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias kami Tuhan. Setiap segala perkara kami, di setiap permasalahan kami Tuhan, Engkau yang selalu membentengi kami Tuhan. Engkau memberikan perisai-Mu Tuhan kepada kami, agar kami bisa melawan segala permasalahan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya untuk kami Tuhan. Walaupun badai menghadang kami Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang terindah. Engkau memberikan sayap-Mu Tuhan pada kami untuk menjaga kami Tuhan. Kau hebat Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu Engkau Tuhan Yesus. Saat badai hidup menerpamu, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang termanis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Tuhan. Jiwa kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Kami akan berpegang padamu Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini dengan lembut. Engkaulah perisaiku Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita mau angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di jalanku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan di saat badai. di saat Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
percaya hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam kepak sayap-Mu kami merasakan ketenangan Tuhan. Bahwa kami lebih lagi untuk naik Tuhan ke gunung kudus-Mu. Biarlah kami menikmati wajah-Mu, biarlah kami menikmati kemuliaan-Mu. Malam hari ini aku percaya Engkau disenangkan dan dipuaskan melalui apa yang kami kerjakan dan perbuat. Aku percaya Tuhan, kami menyenangkan-Mu bukan hanya melalui bibir kami, bukan hanya melalui Tuhan Yesus ketika kami melayani Engkau, tetapi 24 jam dimanapun kami berada, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami tidak mau meleset untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini tiba saatnya kami mau mendengar apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Mari Engkau urapi setiap kami, supaya setiap kami mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu yang hanya berasal daripada-Mu. Urapi hamba-Mu supaya hanya mengatakan apa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai setiap kami, Engkau jamah hati kami, supaya hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur, yang dimana firman-Mu ketika akan ditaburkan Tuhan dan sudah ditaburkan akan menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Firman-Mu akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, dan buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami tak izinkan Tuhan roh selain roh Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Kami patahkan, kami tolak segala kuasa iblis, kuasa setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya hanya kuasa-Mu malam hari ini yang kami rindukan dan kami nantikan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, shalom saudara semua yang ada di rumah. 2 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Saya percaya dari kematian Tuhan Yesus akan ada suatu dampak yang besar dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap orang-orang percaya akan mengalami yang namanya dampak yang luar biasa dari kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya janji keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Saya bacakan bunyinya seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saya bacakan sekali lagi bagian A saudara. 1 Petrus 1 ayat ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia. Saya mau katakan seperti ini, kita bukan hanya ditebus dari segala dosa kita, tapi kita ditebus dari segala cara hidup kita yang lama, amin. Cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu apa saudara? Cara hidup itu berbicara apa? Cara hidup berbicara mengenai cara kita berpikir. Cara hidup berbicara mengenai cara kita memandang sesuatu. Cara hidup itu berbicara mengenai cara kita bertindak. Amin. Dan cara hidup tuh berbicara mengenai cara bagaimana kita merasakan. Kita akan ubah. Kalau hari ini cara berpikir kita mungkin belum sesuai dengan pikiran Kristus. Kalau hari ini cara pandang kita belum sama dengan apa yang Tuhan Yesus pandang. Hari ini kalau cara kita bertindak dan berperilaku belum sama seperti Kristus. Dan kalau kita hari ini cara merasakan kita nggak bisa merasakan yang namanya kepekaan seperti Yesus. Saya mau katakan kita belum ditebus dengan sempurna. Saya mau katakan seperti ini saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini, ketika dia terima keselamatan, dia pikir kalau Tuhan Yesus sudah mati, sudah aku tinggal percaya, maka semuanya akan selamat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya mau katakan hari ini saudara, engkau boleh punya iman untuk percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan engkau. Tapi saya mau katakan iman itu perlu perbuatan, amin. Kita enggak hanya bisa mengaku Yesus aku percaya engkau, darahmu cukup bagi aku. Enggak hanya seperti itu saudara, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Saya percaya Abraham dipanggil sebagai bapak orang beriman, bukan karena hanya perkataannya saja yang sepertinya seolah-olah beriman, tetapi karena tindakannya, karena tingkah lakunya mencerminkan orang yang beriman, amin.
Haleluya. Abraham disebut orang beriman bukan hanya karena dia berkata-kata. Jadi hari ini kalau kita dengan seenaknya berkata, hanya Tuhan aku terima darahmu dan aku percaya, aku terima keselamatan daripadamu. Oke, saya mau katakan darah Yesus menjadi pintu masuk, menjadi satu tiket untuk kita menikmati yang namanya kerajaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, setiap kita kalau tidak melakukan perbuatan dari iman itu, maka iman itu adalah sesungguhnya mati. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar, Pak, jadi kalau orang sudah ditebus dengan darah Tuhan, ada kemungkinan dong, berarti dia tidak diselamatkan. Saya tidak akan berbicara dia diselamatkan atau tidak. Tapi faktanya seperti ini saudara, faktanya adalah seperti ini. Setiap kita yang tidak melakukan iman, artinya apa? Iman kita hanya sebatas di mulut, percaya kita hanya sebatas di mulut, maka itu tidak disebut sebagai iman. Tuhan gak melihat itu sebagai sebuah iman. Ukuran iman adalah ketika dia bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau katakan seperti ini, bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, Nabi Musa yang dipakai Tuhan luar biasa, inilah gambaran Tuhan Yesus. Yang membebaskan umat manusia dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan Musa adalah gambaran dari Tuhan Yesus di perjanjian lama. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Amin. Saya mau katakan, ketika seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir, semuanya masuk di tanah Kanaan? Semuanya masuk di tanah perjanjian? Enggak saudara. Ini buktinya, mari kita buka dalam 1 Korintus, saudara. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ngeri saudara. Haleluya. Hari ini kalau kita sudah merasa punya tiket untuk menuju kepada kerajaan Allah, saya mau katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12 katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ada kemungkinan loh orang itu berbalik. Amin. Ada kemungkinan orang itu murtad. Ada kemungkinan orang itu berbalik arah. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Buktinya bangsa Israel saudara. Di tengah perjalanan di padang gurun sering bersungut-sungut dan bahkan menyembah yang namanya patung lembu buatan mereka. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Haleluya. Ini orang sudah dapat tiket. Ini bangsa Israel sudah dapat tiket ke tanah Kanaan. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka semua mati kecuali anak yang di bawah 20 tahun. Dan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Amin. Amin. Hari ini tiket Tuhan itu harus kita bawa masuk dengan penuh perjuangan. Hari ini banyak orang gak memperjuangkan hidupnya. Gak pernah mau memperjuangkan hidupnya layak bagi Tuhan atau enggak. Orang berhenti ketika aku percaya kepadamu Tuhan. Dan aku percaya darahmu menyucikan aku ya. Itu tiket saudara. Tapi kalau engkau gak berubah, sama saja engkau gak terima yang namanya anugerah Tuhan. Engkau gak terima yang namanya tanah perjanjian. Engkau gak terima yang namanya kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Hidup kita juga harus menjadi serupa dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Berubahlah. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Karena apa? Kalau enggak berubah, selamanya kita enggak akan mencapai yang namanya kerajaan Tuhan. Amin. Kita enggak akan pernah mencapai yang namanya kerajaan Tuhan. Percuma saudara, kalau kita hanya mengaku di mulut, tapi kita enggak mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Hari ini kalau kita sudah ditebus Tuhan dan kita percaya, maka kita harus merubah hidup kita. Kita mau mengubah hidup kita supaya kehidupan kita menjadi layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan seringkali ini luput bagi banyak orang. Sepertinya kalau sudah, wah aku sudah selamat, oh haleluya.
Tapi hidupnya enggak berubah. Yang tadinya penipu, bertobat juga tetap menipu. Menipunya lebih besar lagi. Bahkan orang-orang gereja ditipu, gitu kan. Ini luar biasa, saudara. Artinya apa hari ini? Jangan hanya puas memegang tiket keselamatan. Tiket itu harus engkau kerjakan, amin. Itu harus engkau usahakan. Artinya apa hari ini? Saya ulangi lagi dalam 1 Petrus 1 tadi, saudara. 1 Petrus 1. Saya kembali bacakan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Artinya apa? Tuhan mau mengubah cara hidup kita. Kalau bangsa Israel cara hidupnya dulu adalah kehidupan yang diperbudak. Dan ketika Tuhan mau menyampaikan atau mau memberhentikan bangsa Israel di tanah perjanjian, maka Tuhan gak langsung memberikan tanah perjanjian itu. Tapi ada masa padang gurun yang harus dilewati bangsa Israel. Di situ dia digodok, di situ dia digembleng. Supaya apa? Cara hidupnya berubah. Amin. Tanah perjanjian tidak layak bagi orang yang cara hidupnya masih cara-cara budak. Haleluya. Haleluya. Tapi hari ini orang rindu surga tapi hidupnya masih diperbudak dosa. Amin. Hari ini orang merindukan surga, merindukan keselamatan. Tapi hidupnya enggak mau berubah. Haleluya. Hari ini yang kita rindu. Supaya keselamatan yang Tuhan berikan membawa kita kepada kerajaannya. Yuk kita kerjakan. Supaya kita mengubah hidup kita. Cara hidup kita diubah. Cara hidup tadi berbicara apa? Cara pikir kita. Kalau pikiran kita masih pikiran yang kotor. Pikiran kita masih pikiran yang enggak benar. Kita mau ubah. Kalau cara pandang kita hari ini, cara pandangnya enggak benar, kita ubah. Hari ini kalau cara kita bertindak banyak sekali tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan bahkan cara kita merasakan kita enggak peka terhadap lingkungan kita enggak peka terlebih kepada hatinya Tuhan. Saya mau katakan tiket itu menjadi sia-sia. Seperti bangsa Israel kita hanya ditewaskan. Amin. Hari ini ada 4 hal. Bagaimana kita harus faktor apa saja yang akan membuat gagal kita merubah hidup kita. Faktor-faktor apa saja yang membuat kita akan gagal di tengah jalan. Sampai akhirnya kita nggak bisa mencapai yang namanya kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah saudara, kalau yang saya catat nanti ayatnya ada. Yang pertama adalah bersungut-sungut, amin. Bersungut-sungut, bangsa Israel bersungut-sungut artinya begini. Ketika Tuhan sudah kasih yang namanya kebebasan. Kebebasan yang Tuhan berikan harus dikerjakan, amin. Keselamatan yang Tuhan berikan, tiket dari Tuhan itu harus dikerjakan. Tapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel, justru mereka bersungut-sungut. Ketika tidak ada air, mereka berteriak kepada Musa dan mulai menggerutu kepada Tuhan. Saya mau katakan, setiap orang yang menggerutu, setiap orang yang seringkali kecewa dengan Tuhan, tidak akan pernah bisa diubah cara hidupnya. Hanya orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Aku bersyukur buat pemeliharaanmu. Hari ini ketika mataku mungkin melihat, belum melihat apa yang kau kerjakan, aku tetap mau percaya, amin. Disitulah Tuhan bekerja dan mengubah cara hidup kita, amin. Tuhan gak bisa mengubah cara hidup orang yang kalau hidupnya selalu ada kekecewaan, selalu ada persungutan. Hari ini yuk kita buang persungutan, kita buang yang kalau kita setiap hari mungkin selalu bersungut-sungut, kita selalu gak mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Persungutan ini akan membuat gagal usaha kita untuk kita merubah cara hidup. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua, apa yang membuat kita gagal untuk merubah cara hidup? Kalau yang tadi bersungut-sungut, yang kedua, nyaman dengan berkat dan mujizat. Halo. Yang kedua, nyaman dengan berkat dan mujizat. Ini adalah salah satu faktor yang mungkin terbesar saudara. Kenapa orang gagal untuk merubah cara hidup? Karena apa? Dia pikir, wah hidup enak gitu kan. Diberkati Tuhan terus, dapat mujizat terus. Saya katakan saya enggak anti mujizat. Saya terima mujizat Tuhan setiap hari, terima berkat Tuhan tiap hari. Tapi itu tidak membuat saya menjadi orang Kristen yang terikat dengan mujizat dan berkat. Amin. Karena apa? Bangsa Israel, coba kita kembali dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 10 ayat yang kelima tadi. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka terima mana setiap hari, mereka terima mujizat Tuhan setiap hari, mereka terima tiang awan, mereka terima perlindungan Tuhan.
tapi toh Tuhan tewaskan. Haleluya. Hari ini jangan hanya kita menjadi orang yang hanya mengincar berkat. Tetapi kita enggak mau merubah cara hidup kita. Cara hidup kita masih cara hidup Mesir. Cara hidup kita masih cara hidup orang terjajah. Cara hidup kita masih cara hidup orang yang diperbudak. Maunya enak, kerja langsung dapat. Enggak apa-apa, kerja keras yang penting. Tapi kita diperbudak. Amin. Haleluya. Ini yang kedua. Apa yang membuat gagal usaha kita? Untuk merubah cara hidup. Yang kedua adalah nyaman dengan berkat dan mujizat. Saya mau katakan berkat dan mujizat itu bukan untuk mengikat kita. Tapi itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Kalau itu menjadi bagian kita ya sudah. Amin. Tapi yang terutama bukan itu. Tapi hari ini banyak orang yang dikejar itu saudara. Amin. Yang dipopulerkan itu. Saya mau katakan hari ini. Kalau kita terikat dengan ini. Kita juga enggak bisa merubah cara hidup kita. Saya kenal satu pendoa yang luar biasa. Sangat luar biasa. Saya kenal sekitar 15 tahun yang lalu. Enggak di sini, tidak di daerah Bekasi. Pendoa sungguh dahsyat saudara. Setiap doanya dijawab Tuhan. Dia minta rumah, Tuhan beri. Dia minta suaminya naik pangkat, naik gaji, Tuhan beri gitu. Tapi dia lupa untuk merubah cara hidupnya. Cara hidupnya hanya edik, konsumtif kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan. Saudara tahu, hari ini pendoa ini, begitu ngedrop luar biasa. Hidupnya habis-habisan, rumah tangganya habis-habisan. Karena apa? Dia enggak merubah cara hidupnya. Yang dia tahu bagaimana dia menikmati berkat dan mujizat. Saya mau katakan kenyamanan dalam menerima berkat dan mujizat itu menjadi kegagalan dalam hidup kita untuk merubah cara hidup. Justru saya senang ketika ada orang sudah koma, didoakan pendeta besar pun mungkin tidak sembuh. Tapi di rumah sakit dia memenangkan banyak jiwa, walaupun akhirnya meninggal. Saya salut saudara. Dia enggak terima mujizat kesembuhan saudara. Tapi sampai akhir hayatnya, dia masih memberitakan kebenaran Tuhan. Ini yang Tuhan mau, karena apa? Dia tahu. Dia harus merubah cara hidupnya. Dia enggak mungkin bisa merubah orang kalau cara hidupnya belum diubah. Amin. Kalau hari ini kita masih konsumtif dengan apa yang menjadi embel-embel di belakang Tuhan. Saya mau katakan, yang kita cari harus Tuhan. Amin. Bukan apa yang di tangannya, bukan apa yang di belakangnya. Yang kita cari hatinya. Amin. Haleluya. Ini yang kedua saudara. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, apa faktor yang membuat kita gagal untuk merubah cara hidup? Yang kedua adalah takut berjuang atau mudah menyerah. Yang ketiga adalah takut berjuang atau mudah menyerah. Ketika Musa mengumpulkan 12 pengintai untuk menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka kembali 12-12-nya, 10 takut. Artinya apa? Mereka orang-orang di Kanaan itu raksasa-raksasa. Mereka melihat kita seperti belalang, saudara. Ada ketakutan yang luar biasa. Saya mau katakan, mereka enggak mau berjuang. Karena apa? Tuhan sudah katakan tanah itu sudah menjadi milikmu. Tapi mereka takut dan mereka enggak mau untuk berjuang. Dan mereka mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah tidak akan diubah cara hidupnya. Enggak akan bisa merubah cara hidupnya. Tapi orang yang pantang menyerah, setiap hari Tuhan akan ubahkan. Setiap hari aku berdoa Tuhan, walaupun mungkin sesuatu yang besar belum terjadi, aku tetap berdoa. Dan itu akan membuat yang diubahkan Tuhan adalah hidup kita. Kita menjadi pribadi yang akan sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang yang bisa berpikir dengan pikirannya Tuhan. Akan menjadi orang yang sangat bijaksana, saudara. Kalau hari ini Tuhan belum berikan jalan keluar buat aku percaya. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Kita akan menjadi orang seperti itu. Artinya apa hari ini? Jangan pernah takut berjuang. Hari ini engkau berjerih lelah. Bekerja begitu luar biasa. Saya mau katakan, jangan pantang menyerah. Karena apa? Itulah cara kita untuk merubah hidup kita. Amin.
Ketika cara hidup kita sudah diubah, maka kita akan layak untuk menerima kehendak Allah dan kita terima kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir saudara. Faktor apa yang membuat orang gagal untuk merubah hidupnya? Yang keempat adalah tidak mau lepas dari percintaan dunia. Yang keempat adalah tidak mau lepas dari percintaan dunia. Kalau yang tadi percintaan dengan berkat dan mujizat, kalau yang keempat ini adalah percintaan dengan dunia. Artinya apa? Dia masih mau menikmati dunia. Saya mau katakan kalau kita masih terikat dengan dunia, kita juga gak bisa merubah cara hidup kita. Bangsa Israel tidak bisa diubah Tuhan karena apa? Hidupnya masih terikat dengan Mesir. Dia masih jatuh cinta dengan yang namanya Mesir. Walaupun di sana diperbudak. Amin. Hari ini kita jangan seperti itu. Hari ini kita gak mau diperbudak oleh Mesir. Kita gak mau diperbudak oleh dunia. Tapi aku mau hidupku hanya terpesona oleh satu wajah, yaitu Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 1. Boleh kita baca saudara. Galatia 3 ayat 1 sebagai ayat terakhir malam hari ini. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Artinya apa hari ini? Ada banyak orang terpesona oleh dunia. Ada banyak orang terikat oleh dunia. Tidak mau melepaskan percintaan dengan dunia. Saya mau katakan ketika kita terikat dengan dunia, kita gak bisa terikat dengan Kristus. Ketika kita terikat dengan dunia, kita gak bisa menjadi milik Kristus. Amin. Mari malam hari ini kita mau fokus untuk merubah cara hidup kita. Ketika cara hidup kita menjadi cara hidup yang Tuhan sudah tentukan dan Tuhan berkenan, maka tiket keselamatan itu akan benar-benar membawa kita kepada kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau Tuhan. Darah-Mu Tuhan. Bukan hanya menebus dan menyucikan kami. Tapi merubah cara hidup kami. Ajar kami Tuhan. Malam hari ini, untuk kami tidak bersungut-sungut, supaya kami Tuhan bisa merubah cara hidup kami. Ajar kami untuk tidak nyaman dengan berkat dan mujizat-Mu. Ajar kami untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Ajar kami untuk lepas dari percintaan dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Mari selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu
Ajar kami setia sampai akhir Tuhan, untuk merubah cara hidup kami. Selidiki kami malam hari ini, Jesus. Kau dapati aku tetap setia. Malam hari ini mungkin di atas saudara yang rindu untuk merubah cara hidupnya, dan kau merasa, Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami telah salah menilai salib-Mu, Tuhan. Salib-Mu yang begitu mahal. Tidak kami respon dengan perubahan hidup kami. Malam hari ini kami mau merubah cara hidup kami. Karena sesungguhnya salib-Mu mengubahkan cara hidup kami. Sampai kami layak untuk bertemu Engkau Tuhan di kerajaan-Mu. Malam hari ini kami gak mau seperti bangsa Israel Tuhan, yang mereka terima mujizat Tuhan setiap hari, menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan setiap hari. Tapi mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian. Malam hari ini ajar kami memiliki iman dengan perbuatan kami. Kalau kami benar-benar terima darah Yesus, maka konsekuensinya hidup kami harus diubahkan. Perilaku kami harus diubahkan. Ampuni malam hari ini kalau hidup kami, kata-kata kami, mulut kami seringkali menyakiti banyak orang. Dan kami masih belum bisa mengubah hidup kami. Beri kesempatan buat setiap kami. Mari selidiki lebih lagi kehidupan kami, supaya kehidupan kami bisa berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari malam hari ini, Bapak Ibu dimanapun kau berada, kau boleh angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dada. Dan kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini aku berdoa buat hidupku. Aku berdoa supaya aku diubahkan. Hari ini kalau aku ingin melihat istriku, suamiku, anak-anakku, orang tuaku berubah, maka harus diubah dulu adalah hidupku. Yang harus diubahkan dulu adalah cara hidupku. Salib Kristus memberi kesempatan, memberi tiket buat aku untuk mengubahkan hidupku. Engkau mengerjakan dengan sempurna, dan aku percaya dengan pertolongan-Mu, aku percaya aku bisa diubahkan serupa dengan Tuhan. Diubahkan sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Malam hari ini aku tidak mau bersungut-sungut. Malam hari ini kami tidak mau nyaman dengan mujizat dan berkat. Malam hari ini kami tidak akan takut untuk berjuang. Dan malam hari ini kami mau melepaskan percintaan dengan dunia. Dan aku percaya hidup kami akan diubahkan. Dan selera kami akan diubahkan menjadi seleranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau sudah berbicara bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu mengerjakan apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengubah paradigma kami, mengubah pola pikir kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam kemuliaan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ajar kami hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, urapi dengan pengurapan yang baru Tuhan di dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa. Berdoa untuk saudara Pak Roy Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan, yang sedang dirawat udah hampir sebulan Tuhan di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang penyembuh Tuhan, Engkau menyembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa bilur darah Yesus, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Engkau menyembuhkan juga Ibu Hani ya Tuhan Yesus, Ibu Kristiana ya Tuhan, Engkau menyembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, darah Yesus cukup Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, doa kami adalah doa yang berkuasa. Doa orang benar adalah besar kuasanya. Kami terima, kami percaya Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan. Ada kesembuhan supranatural yang Engkau kerjakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Abdul Latif ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja Tuhan Yesus, sehingga keadaannya, kesehatannya pulih kembali. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang menopang, Engkaulah Tuhan yang menjadi pertolongan Tuhan, terutama bagi anak-Mu Tuhan, Bapak Abdul Latif ya Tuhan. Kami percaya dia akan mengalami kesembuhan total daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dia akan mengalami kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk usaha dan pekerjaan kami di tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pengharapan kami hanya kami taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami klaim janji firman-Mu dalam Roma 8 dan 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya bahwa firman-Mu kami klaim dalam Filipi 4 ayat 19 bahwasanya Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kami klaim firman-Mu Tuhan, kami imani Tuhan terjadi, tergenapi bagi setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup membukakan pintu, Tuhan yang sanggup membukakan mujizat, Tuhan yang sanggup menyatakan hal-hal yang luar biasa. Ajar kami terus memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang melayani Engkau Tuhan malam hari ini Bapak. Apapun pelayanan kami percaya jerih lelah kami bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk kota Bekasi di mana kami tinggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memproteksi kota Bekasi ini oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Kami tolak kerusuhan, kami tolak anarkis, terorisme dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Proteksi Tuhan ada dalam kota Bekasi ini terutama ya Tuhan di mana kami tinggal. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan begitu banyak Tuhan masalah-masalah yang terjadi, begitu juga pandemik ya Tuhan yang masih sedang berjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati aparatur negara, TNI, Polri, sampai ke jenjang RT RW Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, mengurapi Tuhan, memberikan hikmat, marifat, otoritas yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka hasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana Tuhan. Tuhan berkati mereka, pulihkan Tuhan, apapun yang mereka perlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berdoa untuk bangsa Indonesia.
ketika kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, maka Engkau sendiri Allah yang turut untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan pembentuk kami yang sanggup mengubahkan cara hidup kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan kami kembali sempurna seperti yang telah Engkau rencanakan. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami karena aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup kami yang akan menuntun kami kepada kemuliaan-Mu. Aku percaya kami tidak akan pernah salah langkah, kami tidak akan pernah tersesat, karena aku percaya tangan-Mu akan membawa kami kepada tanah air yang telah Engkau janjikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini mari berkati kehidupan kami, supaya kehidupan kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Berkati tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil. Jauhkan dari segala kutuk, jauhkan segala pada rugi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya Engkau Tuhan akan menolong kami, karena aku percaya setiap kami yang selalu rindu diubahkan seperti Yesus, maka kami akan menerima kekuatan baru bersama dengan Engkau. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan menggerankan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya menerima berkat, katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin